Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Teman-teman, di video hari ini kita bakalan membahas beberapa hal. Pertama, apa sih penyebab kira-kira kita melihat market crypto secara keseluruhan itu terkoreksi cukup dalam, terutama di beberapa altcoin. Kemudian, apa yang kira-kira bisa kita expect dari segi price action untuk Bitcoin? Kalau misalnya kalian tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita langsung aja mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini, teman-teman, secara global market cap crypto berada di angka 1,16 triliun dolar atau turun sekitar 2,01%. Nah, di top 10 coin sendiri sebenarnya kita juga melihat semuanya dalam keadaan merah, penurunannya ranging antara 1,sekian% hingga kurang lebih 4%. Bahkan jika kita lihat di top 100 coin, teman-teman, itu hampir semuanya merah, cuman ada beberapa saja yang hijau, itu pun di bawah 5 sepertinya, atau kurang lebih 5 atau bahkan 6 yang hijau, sisanya itu merah. Ini top 100 teman-teman. Jadi yang hijau itu cuma ada FTT, ada TWT, CSPR, XDC, Leo. Sisanya itu kebanyakan merah. Dan bahkan ada yang mengalami penurunan sangat signifikan, diantaranya adalah Hex di sini, kemudian Compound, dan Pulse Chain. CRV juga termasuk salah satunya. Nah, mungkin yang muncul di pertanyaan di benak kalian adalah, apa alasan dari penurunan ini? Maka jawabannya ada di artikel 1 ini, teman-teman. Bahwa lagi-lagi SEC itu berulah, dan kali ini dia launching lawsuit, atau SEC kembali launching lawsuit terhadap Richard Heart. Richard Heart itu adalah founder dari Hex. Project dia lainnya juga adalah Pulse Chain dan juga Pulse X. Jadi ketiganya ini mengalami penurunan yang sangat signifikan, bahkan sampai 40% untuk Pulse Chain sendiri. Jadi, statementnya di sini, major cryptocurrencies experience a decline on Monday evening after the Securities and Exchange Commissions, or SEC, launched a lawsuit against internet marketer Richard Heart, along with his projects Hex, Pulse Chain, and Pulse X. Additionally, the market grappled with the consequences of the recent exploit on the stablecoin exchange Curve. Jadi tidak hanya Richard Heart sekarang yang lagi pusing tujuh keliling karena beberapa projectnya juga kemudian dipermasalahkan oleh SEC, tapi Curve itu juga sedang tereksploitasi, teman-teman. Sehingga ada dua FAT sekaligus yang muncul dalam waktu yang berdekatan, membuat kita melihat market itu terkoreksi, tidak terkecuali. Di top 100 hanya ada beberapa yang hijau, itu pun hijaunya cuma tipis-tipis doang, sisanya itu mengalami penurunan yang signifikan. Jadi apa mau dikata gitu ya, walaupun kemarin kita melihat dari segi price action sebenarnya cenderung kita kelihatan sedikit ke arah bullish untuk Bitcoin, tetapi dengan adanya FAT yang tidak bisa kita tebak seperti ini, itu kemudian menggagalkan setup yang kemarin saya ambil. Oke? Tapi tidak masalah, kita akan bahas yang lain juga, teman-teman. Sekarang ekspektasi pasar untuk kebijakan moneter Fed pada akhir tahun ini sampai tahun 2024. Ekspektasi market itu seperti apa sih? Nah, kalau kita lihat dari chart ini, maka kita bisa mengetahui bahwa untuk sekarang market mempunyai ekspektasi bahwa The Fed sudah selesai untuk menaikkan suku bunga dan akan pause sampai tahun 2024. Baru nanti, kalau misalnya kalian lihat spesifiknya di sini, ekspektasi pasar adalah tanggal 20 September nanti, ini adalah masing-masing tanggal Fed Interest Rate Decision ya, teman-teman. September, ekspektasinya pause, November pause, Desember, Januari, Maret juga pause. Baru di bulan Mei, itu ada ekspektasi akan ada penurunan suku bunga menjadi penurunan sebesar 25 basis point atau 0,25%. Dan terus mengalami decline sampai di tahun 2025. Jadi itu adalah ekspektasinya, teman-teman. Tetapi hal ini bisa jadi akan berubah dengan sangat cepat apabila kita melihat data-data terbaru yang keluar nanti, terutama data-data seputaran inflasi dan juga tingkat pengangguran di Amerika, itu ternyata menunjukkan masih adanya keperluan bagi The Fed untuk menaikkan suku bunga. Artinya, jika kita melihat misalnya tingkat inflasi start mengalami rebound,
Oke, setelah berbulan-bulan kita melihat ada penurunan yang signifikan terutama di CPI. Jika ada tanda bahwa akan terjadi kembali rebound atau kenaikan untuk sementara, maka bisa saja itu akan nge-trigger perubahan di ekspektasi pasar yang awalnya expect bahwa di September nanti The Fed akan pause, bisa menjadi kembali melakukan kenaikan sebesar 25 basis point. Tentunya itu akan sedikit banyak juga akan berpengaruh ke market gitu, ekspektasi pasar ini. Untuk sementara, ekspektasinya adalah The Fed sudah menyelesaikan kenaikan suku bunganya dan akan melakukan pause sampai pertengahan tahun 2024 dan pada saat itu akan ada penurunan suku bunga. Apakah kalian setuju dengan hal ini ataukah kalian mempunyai skenario yang berbeda dengan yang disampaikan oleh Charlie Bilello ini? Silahkan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Nah, kemudian teman-teman, sesuai dengan yang sudah saya sampaikan dari beberapa hari yang lalu, bahwa hari Selasa ini saya akan umumkan pemenang untuk giveaway. Saya kerjasama dengan Fairdesk berupa $100 dalam bentuk trading bonus yang akan dikirimkan ke akun Fairdesk kalian. Tapi tentunya saya akan cek terlebih dahulu pemenangnya nanti apakah melakukan trading dan juga deposit. Kalau misalnya tidak melakukan hal ini, yang walaupun sudah saya filter ya teman-teman, ini saya hanya filter orang-orang yang sudah melakukan deposit. Oke, tapi saya bakalan cek apakah ada aktif trading gitu ya. Kalau misalnya tidak ada, mungkin kita akan gugurkan dan kita akan cari lagi pemenang yang lain. So, kita langsung aja coba scroll di sini. Oke, jadi kita sudah dapat pemenangnya ya teman-teman dengan user ID 352805. Jika ada salah satu dari teman-teman yang merasa merupakan pemenang, kalian cek dulu user ID-nya. Kalau misalnya 352805, kalian mungkin bisa langsung aja DM ke Instagram saya. Oke, dan saya akan cek dulu apakah kamu ada aktif trading atau tidak. Kalau misalnya iya, selamat kamu yang menjadi pemenang. Untuk yang belum menjadi pemenang, jangan berkecil hati, karena di minggu depan saya kembali akan adakan undian berhadiah kurang lebih Rp500.000 yang juga saya akan kirimkan ke kalian. Dan yang menjadi kandidat juga sama adalah orang-orang yang sudah mendaftar di Fairdesk dengan link yang saya sediakan di kolom description box di bawah. Wajib dengan link tersebut, kemudian melakukan deposit dan juga aktif trading. Kalau misalnya kalian lakukan itu, kalian akan menjadi kandidat untuk pemenang. Dan semakin sedikit yang ikutan, tentunya chance kalian untuk mendapatkan kemenangan itu semakin besar. Di sini termasuk kecil loh teman-teman untuk orang-orang yang menjadi kandidat. Jadi chance kalian untuk menjadi pemenang itu cukup besar. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, langsung aja klik link ada di kolom description box di bawah untuk mendaftar. So, sekarang kita langsung aja masuk ke chartnya Bitcoin teman-teman. Dan saya pengen mulai aja langsung dari 1 hour chart. Nah, untuk chartnya Coinbase sendiri sebenarnya ini sedikit berbeda kalau kita bandingkan dengan beberapa lainnya, Binance dan juga Bitstamp di sini itu tidak menunjukkan adanya penurunan yang signifikan. Tidak ada candle dengan wick yang sangat panjang seperti yang ada di Coinbase, teman-teman. Dan kalau misalnya kita untuk membahas video kali ini, saya pengen pakai chartnya Binance saja deh, supaya nggak terlalu beda ya dengan yang lain-lainnya. Saya rasa harusnya dominan itu tidak mempunyai wick sepanjang tadi di Coinbase. Nah, yang kita lihat apa teman-teman, bahwa untuk kemarin saya sebenarnya punya ekspektasi bahwa Bitcoin itu akan mengalami kenaikan dari sini. Dengan alasan, pertama kita sudah breakout dari trendline di sini. Yang kedua, kita mendapatkan ada bullish continuation pattern sebenarnya di sekitaran area di sini. Dan kita akan melanjutkan kenaikan. Itu adalah ekspektasinya. Dan ternyata salah teman-teman. Jadi kalau misalnya salah ya saya harus akui memang analisanya salah. Dan kita kemarin kemudian mendapatkan FUD yang menyebabkan kita mendapatkan sell off yang lumayan kencang di sini teman-teman. Dan kalau misalnya untuk sekarang, saya pribadi gitu ya, belum akan lagi membuka posisi apapun. Oke, belum lagi akan membuka posisi apapun sebelum saya kembali dikasih clue oleh market tentang apa yang mereka pengen lakukan berikutnya. Nah, untuk level-level yang sedang saya pantau tentunya adalah kalau misalnya ternyata kita akan approaching atau mendekati area 28.000 sampai 27.600 di sini, ini akan menjadi area berikutnya di mana saya akan start untuk building posisi untuk long, teman-teman. Sekali lagi, saya tidak akan sekarang berfokus untuk mencari peluang untuk short,
Karena sekali lagi bagi saya nih, opini saya pribadi, risk to reward ratio-nya untuk orang-orang yang short di sini itu tidak terlalu besar. Sehingga saya lebih pribadi prefer untuk mencari peluang untuk long. Tidak untuk mengatakan bahwa teman-teman tidak mungkin bisa mendapatkan short setup di sini, tapi ini hanya preferensi pribadi. Saya tidak mencari peluang untuk short di sini. Saya lebih prefer untuk mencari peluang untuk long, dan itu pun untuk swing, teman-teman. Tidak untuk short term. Sehingga saya tidak terburu-buru lagi sekarang untuk masuk ke market. Saya pengen menunggu lagi untuk momentum berikutnya datang. Untuk sementara yang bisa saya sampaikan adalah kita belum punya alasan sama sekali di sini untuk menyampaikan bahwa Bitcoin sudah kembali akan reverse ke atas. Belum ada bukti apapun yang menunjukkan ke arah tersebut. Jika teman-teman kita kemudian kembali membentuk pattern semacam continuation di sini, ini adalah kembali pertanda dari market bahwa kita akan mengalami penurunan lanjutan. Next target sekali lagi akan ada di sekitaran 28.000 sampai 27.600-an, which is merupakan buying zone saya berikutnya. Tetapi kalau misalnya ternyata memang yang kita lihat di sini adalah hanya semacam fake out, teman-teman, maka saya pengen melihat Bitcoin untuk secepatnya kembali recover dan membuat semacam V-shape recovery, kemudian consolidate. Nah, ini adalah kemungkinan bisa lagi saya coba untuk peluang long, teman-teman. Sekali lagi, namanya kita trading, gitu ya. Kalian tidak bisa expect bahwa selalu akan profit. Yang kedua, akan ada masa di mana teman-teman akan mendapatkan yang namanya loose streak. Dan itu adalah bagian dari perjalanan. So, kalau misalnya teman-teman sedang trading, yang perlu kalian fokuskan hanya adalah meminimalisir resiko. Oke, kalau misalnya kalian dapatkan setup yang menurut kalian high risk, pastikan posisinya tidak terlalu besar. Kalaupun yang low risk, kalian harus sisihkan celah untuk kesalahan. Artinya tidak boleh sama sekali kalian over leverage, teman-teman. Kalaupun kalian mau besarkan posisi kalian, please kalian harus ikuti trading plan kalian. Kalau memang sudah ada trading plan kalian, dan plan kalian memang keluar atau cut loss ketika misalnya tersentuh, kalian harus keluar. Tidak boleh ada keinginan dari kalian untuk mengubah-ubah hal tersebut, gitu. Oke? Dan itulah yang mau saya pesankan di video hari ini, teman-teman. Trading kita kemarin atau trading setup saya itu kemarin hasilnya loss. Oke? Itu saya harus akui. Dan untuk sekarang saya belum berpikiran untuk kembali masuk ke setup berikutnya. Yang pengen saya lihat lagi dari Bitcoin adalah semacam clue, gitu ya. Clue berikutnya yang kalau misalnya saya dapatkan, baru saya akan infokan lagi ke teman-teman. Baru mungkin kita akan trading lagi untuk setup berikutnya. Nah, sekali lagi bagi saya, bahwa di sekitaran area di sini, bagi saya itu tidak worth it untuk di short, teman-teman. Karena bagi saya RR-nya masih tidak terlalu memadai, dan saya masih prefer untuk mencari peluang untuk long. Nah, kenapa sih kok ini ngebet banget, cuma pengen cari long sedangkan tidak mau short, gitu. Nah, karena teman-teman, selling pressure yang kita lihat di sini, itu bagi saya ya tidak terlalu signifikan, teman-teman. Kita cenderung korektif di sini. Kecuali yang teman-teman lihat nanti adalah kembali semacam bearish continuation pattern. Mungkin contohnya seperti ini. Kita mendapatkan sell off, kemudian ada bearish continuation pattern, sell off lagi, bearish continuation pattern, sell off lagi. Nah, kalau misalnya ini yang kemudian kita lihat terus-menerus, maka kita bisa expect bahwa penurunan Bitcoin akan kembali berlanjut. Tapi untuk sementara, kalau kalian lihat, selling pressure yang ada di sini, itu tidak terlalu kuat, teman-teman. Kalau kita mau lihat selling pressure-nya itu lumayan kencang, itu kalau ketika kita break down, itu kemudian kita mendapatkan ada selling pressure atau volume selling yang sangat tinggi. Kemudian ada candle merah yang besar di sini. Oke, seperti juga di sini. Tetapi untuk yang kita lihat sekarang, itu bagi saya ya tidak terlalu signifikan, teman-teman. Kita memang breakdown, tetapi breakdown-nya itu kemudian tidak disertai dengan volume selling yang terlalu kencang. Kita sebenarnya hanya mengalami penurunan kalau misalnya kita mau bicara seputaran persentase ya. Itu hanya 1,9% sampai 2% deh, teman-teman. 2%.
Oke, jadi ini bukanlah sebuah penurunan yang menurut saya terlalu harus dikhawatirkan. Saya masih midterm cenderung berada di kubu yang bullish, dan area di mana saya akan sekali lagi mencari peluang berikutnya untuk building posisi long adalah di sekitaran area di sini, teman-teman. Oke, kalaupun ini gagal lagi, artinya kalau misalnya ternyata kita melihat Bitcoin retest area di sini dan saya building posisi long, kemudian kita close di bawah area itu, kemudian membentuk bearish continuation pattern seperti yang mungkin kita lihat di sini atau di sini, maka sekali lagi saya tinggal close posisi tersebut dan saya cari lagi area berikutnya untuk saya lakukan buy. Mungkinan next target sudah ada di area trendan di sini. Oke, jadi itu adalah planningan saya. Saya tidak pernah mengajak teman-teman untuk mengikuti persis punyanya saya. Oke, karena tidak ada jaminan bahwa kalian akan cuan ikuti saya. Kalian belum tentu juga mengerti apa yang saya lakukan di belakang. Artinya bisa aja position size kita bisa aja berbeda. Bisa aja, sekali lagi gini guys, yang mau saya sampaikan. Kalaupun kalian ikutin setup saya gitu ya, cara manage posisinya bisa saja berbeda. Dan begini, banyak yang bisa berbeda. Pertama, kalian bisa aja berbeda position sizingnya dengan saya. Artinya, sekali lagi, kalau misalnya saya melihat setupnya resikonya terlalu tinggi, maka saya ambil posisinya itu kecil. Size-nya. Tapi kalau misalnya saya lumayan yakin dengan setupnya, maka size-nya akan lebih besar. Nah, tapi belum tentu itu kalian tahu. Dan kalau misalnya kalian ikuti setup dari saya dan tidak menerapkan hal yang sama dengan yang saya lakukan, katakanlah saya ambil dua setup, satunya setup high risk, satunya setup yang tidak terlalu high risk. Size-nya misalnya yang satunya 1 Bitcoin, yang satunya 3 Bitcoin. Maka walaupun saya loss yang di setup pertama, kalau saya win di setup kedua dengan position sizing 3 Bitcoin, maka itu bisa jauh menutup yang pertama di sini. Beda cerita kalau misalnya teman-teman ikutan dua setup ini punya saya juga persis, tetapi size-nya sama. Artinya sama-sama misalnya 1 Bitcoin kalian trade-nya. Jadi kalaupun yang satu loss, yang satu win, ya bisa aja kalian tetap cuan, tapi cuannya tipis gitu. Beda dengan saya. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian cara memanage posisinya bisa aja juga berbeda gitu. Kadang-kadang ada sesuatu yang mungkin tidak bisa langsung saya urgent update ke kalian. Dan itulah kenapa saya selalu sampaikan, kalau misalnya teman-teman pengen ikutan setup dari saya, pastikan kalian coba analisa sendiri dulu. Oke? Kalau memang misalnya kita atau kalian punya pendapat yang sesuai atau sama dengan saya, nah kalian cari gitu ya, kalian kira-kira mau masuk dengan setup seperti apa. Kemudian kalian tetapkan, ini saya mau keluarnya nanti di sebelah mana. Jadi jangan sampai kalian terlalu bergantung ke saya untuk memutuskan kira-kira masuk ke mana, keluarnya di mana, semuanya harus disuapin. Itu jangan seperti itu, teman-teman. Apalagi kalau misalnya cuan, ya harusnya tidak ada yang akan bermasalah ya. Tapi kalau misalnya sedang loss seperti ini, pasti akan ada yang komen, wah kok gimana nih, kok kemarin loss bla 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 bla. Nah itu saya nggak mau seperti itu, jadi saya jelaskan sekali lagi. Kalau misalnya kalian pengen ikutan setupnya, pastikan kalian ngerti dulu cara manage posisinya. Oke, dan kalian kalau bisa punya setup sendiri. Ini jadikan informasi dari saya hanya gambarannya saja untuk kalian, mungkin tambahan informasi saja, oke? So, saya rasa itu aja untuk video hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.